Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita awali dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, pelajaran hari ini dengan materi bernyanyi unisono dan teknik vokal. Tujuan pembelajaran ada 4. 1. Menghargai kekayaan alam sekitar. 2. Memelihara kelestarian alam sekitar. 3. Menghargai hasil karya peserta didik lewat musik. 4. Mengeksplorasi cara bernyanyi dengan teknik vokal. Bernyanyi satu suara atau unisono. A. Konsep dasar bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok. Bernyanyi merupakan aktivitas mengeluarkan suara yang bernada. Bernyanyi juga merupakan aktivitas melantunkan suara dengan nada-nada yang beraturan. Bernyanyi dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan suara manusia atau vokal. Dapat pula dilakukan dengan diiringi alat musik. Bernyanyi tanpa iringan alat musik disebut a cappella. Bernyanyi dapat dilakukan secara sendiri maupun berkelompok. Bernyanyi secara sendiri disebut solo, sedangkan bernyanyi secara berkelompok disebut kor. Bernyanyi satu suara disebut juga bernyanyi secara unisono. Istilah unisono berasal dari kata uni yang berarti menyatu atau sama dengan sono yang berarti suara atau nada. Secara sederhana, bernyanyi unisono berarti bernyanyi dengan satu suara atau bernyanyi secara berkelompok tetapi dengan nada yang sama. Partitur lagu yang dinyanyikan secara unisono adalah yang baris pertama. Lain halnya jika kita bernyanyi sendiri. Bernyanyi satu suara unisono secara berkelompok membutuhkan lebih dari sekedar teknik dan warna vokal yang bagus dari satu orang penyanyi. Masih ada yang lebih penting dari itu, yaitu harmoni. Bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok antara penyanyi satu dengan yang lainnya, tidak boleh ada yang saling menonjolkan diri. Semua penyanyi harus melebur menjadi satu kesatuan. Tidak ada lagi suara para penyanyi yang dapat dikenali. Semuanya menyatu dalam nada, melodi, dan ritme lagu yang sama. Oleh karena itu, dalam bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok harus dimunculkan kesadaran tentang kebersamaan. B. Teknik vokal dan organ suara manusia. 1. Teknik vokal. Pada acara pencarian bakat di televisi, istilah-istilah dalam teknik vokal sering kita dengar dari komentar dewan juri. Istilah-istilah itu antara lain kejelasan ucapan, kebenaran pemenggalan ucapan pada kalimat lagu atau frasering, sikap dalam bernyanyi, dan kemampuan menyanyikan nada tinggi dan rendah. Berikut ini arti istilah tersebut. A. Artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. B. Frasering.
Frasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. C. Intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus digunakan dengan tepat. 2. Teknik pernapasan. Pernapasan dalam teknik vokal dikelompokkan menjadi 3 bagian. A. Pernapasan dada. Pernapasan dada dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Dalam pernapasan dada, bagian tubuh yang mengembang adalah dada. Jenis pernapasan ini biasa dipakai untuk menghasilkan nada-nada rendah. Namun kelemahannya, sang penyanyi akan mudah kehabisan napas sehingga kurang baik dipakai ketika bernyanyi. B. Pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Dalam pernapasan perut, bagian tubuh yang mengembang adalah perut. Jenis pernapasan ini dapat menghasilkan suara sangat keras. Namun pernapasan perut tidak begitu baik digunakan dalam bernyanyi. C. Pernapasan diafragma. Saat diafragma menegang atau lurus, rongga dada dan rongga perut menjadi longgar dan volume menjadi bertambah. Volume yang bertambah ini mengakibatkan tekanan berkurang sehingga udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang dikeluarkan dapat diatur secara sadar oleh diafragma dan otot-otot bagian samping kiri. Pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan-lahan dan teratur. Dalam pernapasan diafragma, udara ditarik sedalam mungkin dan disimpan dalam diafragma. Kemudian udara dikeluarkan secara perlahan sewaktu bernyanyi. Pernapasan ini memungkinkan kita menghasilkan suara murni dengan nafas yang panjang. Info kesehatan organ suara. Bernyanyi adalah bermusik dengan menggunakan organ suara manusia. Organ suara dalam menjadi alat musiknya. Oleh karena itu, aspek kesehatan sangat mempengaruhi mutu suara dalam bernyanyi. Jika kita demam, batuk, pilek, atau menderita gangguan saluran pernapasan, kita tidak dapat bernyanyi dengan baik. Bahkan sering kita tidak dapat berbicara. Oleh karena itu, hindari pola hidup kurang sehat. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu harap anak-anak dapat mengikuti dengan baik. Untuk tugas hari ini, 1. Apa yang dimaksud dengan bernyanyi unisono? 2. Sebutkan 3 jenis teknik pernapasan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kembali kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam sehat. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak.